Ya, apa sih yang membuat aku itu jadi aku yang sekarang? Jawabannya memang banyak sih, cuman salah satunya adalah manusia tuh senantiasa perlu sesuatu yang bersifat tantangan, perlu sesuatu yang bersifat ketidaknyamanan. Dia harus mengalami sesuatu yang bersifat sulit untuk bisa berkembang. Karena itulah cara manusia berkembang. Otot berkembang lewat ketidaknyamanan, otak manusia berkembang lewat ketidaknyamanan. Manusia sendiri perlu senantiasa ketidaknyamanan yang konstan. Karena kenyamanan itu akan mengalahkan kita. Victory has defeated you. Bahwasanya ada cost dalam peace atau dalam kedamaian. Yaitu adalah apa costnya? Ya costnya adalah kita tuh jadi lalai, kita tuh jadi tidak berkembang. Kalau andaikan kita mau berkembang, kita harus konstan dalam keadaan tidak nyaman atau keluar daripada comfort zone. Kalau misalnya kata orang-orang motivator tuh. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, di Yuk Ngaji itu kan ada dua bocah ya, dua bocah yang lagi magang nih, dua bocah yang lagi belajar di Yuk Ngaji. Aku tuh pengen mempersulit hidup mereka. Karena hidup mereka tuh tidak boleh mudah. Karena itu aku pengen ngasih mereka kayak misi gitu, tugas. Kita panggil aja bocah-bocahnya ya. Ji, Tahar. Ini bocah-bocah yang mau kita susahin hidupnya ini. Kurang susah kan hidup antum kan? Ya. Jadi WNI itu udah susah sih. Nah ya, jadi WNI itu memang sudah susah. Iya. Tapi belum cukup susah. Karena lu tahu ya, bahwasanya orang-orang hebat itu muncul daripada masa-masa yang sulit. Oke. Tidak ada orang-orang hebat yang lahir daripada masa-masa yang mudah. Semakin orang tuh dalam keadaan tidak ideal, dia tuh akan semakin dapat sesuatu yang menyebabkan dia bisa berkembang. Intinya manusia tuh harus ada dalam satu titik di mana dia tuh krisis. Nah, di krisis itu nanti antum akan menerapkan semua ilmu yang antum dapat, gitu maksudnya, untuk jadi naik lagi atau hancur. Jadi krisis itu titik kritis kan ya, namanya krisis. Makanya kritis itu adalah ketika antum salah treatment di sini, antum akan jatuh. Tapi antum treatmentnya benar, antum akan mendapatkan sesuatu. Okay. Nah, karena itulah aku tuh kemarin berpikir, hidup kita ini kan sudah hampir semua ya, mungkin udah terlalu mudah ya. Nah, karena itulah aku pengen agar kita tuh coba untuk keluar daripada comfort zone. Nah, jadi antum harus keluar bukannya dari comfort zone, tapi keluar dari Bogor. Kemana nih kita dikirim nih? Kayaknya mungkin ke Kamboja ya. Aduh. Lebih ke Jual-jual ginjal ya. Pulang kaya. Mending kaya, antum Iya. pulang tinggal nama antum. Oh, iya. Gitu kan ya. Mending pulang. Mending pulang gitu ya. Artinya teman-teman coba cari tentang semacam kayak bagaimana cara mereka itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka dalam hidup mereka itu secara lokal. Jadi kayak kebijakan lokal gitu. Kayak mungkin ancient wisdom gitu ya. Karena aku percaya bahwasanya orang-orang yang mereka hidup sebelum kita, mereka tuh sebenarnya punya cara untuk mengatasi perkara-perkara yang kita alami sekarang. Dan aku percaya banget bahwasanya mereka pasti masih ada semacam kayak sisa-sisa atau jejak-jejak itu yang bisa kita kumpulin supaya itu bisa berguna bagi hidup kita di zaman sekarang. Jogja, Solo itu ada banyak sekali hutan. Ada banyak sekali umbul, ada banyak sekali umbul, tau nggak umbul? Umbul tuh kayak tempat mandi gitu. Jadi banyak banget umbul, tempat mandi. Dan menurutku salah satu yang paling aku seneng ya ketika jalan antara Solo Jogja, tengah-tengah tuh ada Klaten gitu ya. Itu yang paling aku seneng adalah di situ ijo-ijo banget sih. Kalau kita naik tol aja, nanti kalau antum naik tol antum akan lihat itu ijo banget sih, mulai dari Semarang, Boyolali. Gitu ya? Iya, kelihatan banget. Jadi naik turun berbukit-bukit dan ijo. Nah, coba teman-teman bisa dapetin apa yang ada pada pandangan masyarakat sehingga mereka tuh bisa mempunyai alam yang bagus kayak gitu. Paling tidak mungkin kenapa sih zaman dulu tuh konservasi alam tuh benar-benar terjadi dengan bagus. Sementara di zaman kita bahkan orang nggak bisa bedain antara pohon sama sawit gitu. Jadi itu tugas antum berdua untuk sekarang. Pergi keluar dari Bogor, keluar dari comfort zone, dan ini akan rutin. Ini akan rutin. Kalau bisa setiap minggu, karena orang-orang kayak antum tuh hidupnya tidak boleh santai dan tidak boleh
menjejakkan kaki di atas muka bumi ini. Tidak boleh settle gitu maksudnya. Karena settle itu adalah lawan daripada perjuangan. Oh. Gitu. Jadi kalau orang settle itu biasanya dia tidur biasanya. Oh iya, sudah nyaman lah ya. Ya, jadi nggak boleh settle. Dia harus Berarti terus-menerus bergerak. Mindset kita harus selalu saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan gerak. Iya. Jadi pergerakan itu lawannya adalah diam. Oh, Oh, Nah, iya. kalau diam itu berarti tidak bergerak. Seperti kata Imam Syafi'i, segala sesuatu yang diam itu pasti akan menghancurkan. Atau pasti akan rusak. Iya. Nah, air diam berlumut, darah diam beku, Iya. stroke gitu kan ya. Atau misalnya kalau wapres diam Sekarang. ya sekarang ya. Itu kan semua yang diam tuh merusakkan ya. Apa? Misi pertama kita Jogja nih. Kebetulan Jogja. aku Pernah ke belum Jogja. pernah ke Jogja nih. Belum pernah ke Jogja. Belum pernah. Berenang? Belum juga. Belum. Antum ini laki-laki bukan sih? Cuma dikasih tahu Ini Malioboro. toxic masculinity. Aduh, ya lagi. Tapi kalau sempet cobalah belajar berenang juga sepanjang di situ. Mungkin antum akan ketemu anaconda atau apa gitu kan ya. Hari ini insya Allah kita coba akan minta sponsor untuk Oke. memberikan kita apa namanya uang jajan lah, Uang jajan. atau uang transportasi dari situ tuh. Ojo. Cium. Nanti Ciomin kan katanya teman perjalanan. Oh iya betul. Jadi karena antum lagi mau jalan-jalan, Iya. aku bekalin Ciomi aja. Nah, boleh. Nah itu ya. Ada pertanyaan nggak? Apa ya? Karena kita harus selalu siap semua kondisi, kayaknya Iya. langsung digasin aja. Oke. Betul. Dan jangan balik kecuali kalian punya jawaban tentang ancient wisdom itu, Oke. tentang kebijakan lokal, khususnya pada kali ini adalah aku coba untuk alam narrowing down tentang alam, tentang Oke. konservasi Iya. alam yang ada di sana, gitu ya. Siap. Yuk, Essential. selamat bertugas Bismillah. menjalankan misi. Saatnya. Semoga selamat. Pedangku mana pedangku? Kalau 3 hari nggak ada kabar. 3 hari nggak ada kabar, aku akan telepon tim SAR ya. Baik, oke, Sa. Assalamualaikum. Salam. Baik, akhirnya kita udah sampai nih Din. Di mana ini? Kita sampai di Klaten ya, dekat Jogja. Di Klaten kita. Kok ngeliat jam kan nggak ada peta. Sekarang jam 8 di Oh Klaten. jam 8 kita. di Klaten, betul. Nah kita di sini bakalan menelusuri ancient wisdom. Oke. Salah satunya dengan melihat bagaimana masih adanya mata air yang jernih. Jernih banget. Kacau, Sejernih jernih apa banget. ini? Sejernih matanya, asik, agak garing, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nah Oke. jadi lihat kurang jernih apa coba? Ini tempatnya. Iya, Oh. bagus kan? Bagus. Ini cukup lah, kita bakalan bisa berenang dan mempelajari hakikat-hakikat kehidupan. Oke, nanti kan ke mata air tuh harus ngelihat ke dalam. Betul. Kamu punya teori berenang nggak? Wah, itu gampang banget lah. Kalau Gimana berenang mah caranya? kita, kawan, jadi berenang itu harus tenang. Itu pertama. Harus relax. Relax. Oke. Ritme kaki harus dijaga. Oke, ritme kaki. Temponya harus pas. Nggak boleh buru-buru, nggak boleh gerasa-gerusu. Ngaruh nggak itu relax nanti bisa berenang itu Jujur ngaruh? ngaruh, jujur Oke. ngaruh. Berarti- Sebagai orang yang berpengalaman, Oke. pengalaman terakhir sih berenang di air ketuban ibu. Iya, siap. itu terakhir kali kebetulan. Iya, iya. Iya. Oke. Nah, by Kita the way- berenang di sini kan? Enggak. Kita bukan berenang di sini, tapi kita akan berenang di situ. Lah, di sini, Iya. di sini. Lah, bukan di situ. Enggak. Lah, Itu kukira bukan di tempatnya, tapi kita akan berenang di Di sini. sini. Dan Dalam. ini namanya Apa? Umbul Ponggok. Tapi karena kan ini di tengah perdesaan gitu. Iya. Tapi kok bisa ada tempat sejernih ini? Iya. Dan ini terawat banget. Nah, aku bakal ngasih tahu ke kamu. Nanti kita akan tanya ke warlocknya. Dan dia jago berenang. Gimana sih tempat ini tuh bisa dijaga dengan asri dan efek ke masyarakatnya gimana? Mau nggak? Ayo, ayo, ayo. Oke, aku akan ajak kamu ketemu dia. Ayo. Dan inilah Warlock ya. Wah, kebetulan nih ketemu Ustaz Husen. Oh, monggo. Oh iya lagi lewat. Iya. Nggak sengaja loh. ada apa? Iya. Nah, jadi teman saya ini Iya. tadi sudah menjelaskan teori berenang.
Ya. Iya. Dan kita yang ingin berenang itu pengen menemukan mata Ustaz air. Husen di udah sini. ngerti belum cara berenang Nah, itu bagaimana? Mau ngajarin ini. Ustaz Husen ini kan bapak-bapak ya, takutnya nggak ngerti berenang ya. Itu sebenarnya sederhana. Gimana tuh? Pertama adalah teori bagaimana orang bisa mengapung. Ah, Oke. salah, Ustaz, salah. Oh salah. Salah, Gimana salah. tuh? Menurut teori? Jadi menurut teori itu tenang, yang penting tenang. Oh, Relax, karena dari relax. kata tenang Relax. jadi renang. Nah, itu. Udah mulai paham, mulai iya, paham. Iya. Ya, begitu. Karena tenang berenang. Oh iya. Tapi itu juga penting sih tenang Iya. itu. Tenang tuh bisa orang ngapung. Oke. Kalau udah bisa mengapung dia gerak. Nah, itulah berenang sebenarnya. Tapi Zat, maaf ya Zat, motong. Sebagai Gimana lagi WNI ini agak susah buat tenang. Itu gimana nih? Nah, iya. WNI berenang tuh gimana Zat? Bisa Soalnya tenang di kondisinya di kurang kondisi bisa seperti ini, bikin indis tenang. ekonomi. Iya. Ya, Gimana nggak tuh? tahu kok tanya saya. Wah, bener sih. Oke. Iya, kan? Orang Solo kebetulan. Makanya ya ini salah satu escape-nya itu. Oh. Kita relax di sini berenang Iya. supaya masalahnya bisa hilang. Bisa terlepaskan lah. Heeh. Oh. Tapi setelah berenang ya balik lagi. Karena kan ketika di daratan nih rame nih segala hal yang terjadi. Pas nyelam tuh kan Gitu, tenang. Iya, karena kehidupan kita itu kayak kata Pak Presiden tuh Kayak kan, apa tuh, timbul tenggelam. Mas Husen kan udah lama di sini dan jago berenang juga. Nah sebenarnya Umbul Ponggok nih seperti apa sih Ustaz? Oh, ya. Ini Umbul sama Ponggok. Nah, karena kita Karena orang Sunda. kita orang Sunda. Kita orang Sunda. Umbul itu apa, ponggok itu apa kita nggak tahu. betul. Om. Apa Umbul itu? Om? Ponggok itu terdiri dari dua kata. Oke. Oke. Umbul dan ponggok. Ponggok. Umbul itu kalau dalam bahasa Jawa artinya mumbul. Mumbul. Apa itu kayak mumbul? gini, mumbul, menyembul. Karena Muncul. secara visual itu kalau nanti kita lihat ke dalam, Ya. itu air yang keluar dari tanah itu muncul, mumbul. Oh, nanti akan lihat itu kita. Iya. Oke. Nanti kita lihat ke dalam, airnya itu kayak muncul dari dalam. Oke. Mumbul-mumbul gitu. Berarti kayak air mendidih, Zat. Heeh. Jadi umbul itu kalau di sini kata lainnya atau artinya adalah mata air. Mata Oh, air Mata Ji. air itu muncul dari dalam tanah dalam bentuk sesuatu yang Mengumbul. Nah, Oke. makanya umbul itu adalah itu tadi mata air yang muncul. Oke. Umbul. Kalau mata air itu sumbernya dari air mata bukan, Zat? Dan apalagi ini sejernih ini ratu siapa yang menangis di sini? Aduh. itu mistis kalau itu. Oh, takut. Cerita juga cerita Takut. ini juga ada. Oh, Aduh, ada. ada. Wah. Menarik. Menarik. Nah, Mistis itu perempuan. Kok bisa? Kalau bisa, kalau enggak mastis kan. Iya, Allah ya Allah. oh iya iya. Boleh langsung diceburin aja nggak Bapak ini? Nah, tadi kan umbul, sekarang ponggoknya apa? Iya. Ponggok itu sebenarnya kalau dari harfiahnya itu burung Ya. gitu ya, yang itu nggak ada ekornya. Jadi ponggok itu Oke. kayak bundel gitu. Apa istilahnya ya? Pendek gitu. Bondol. Oh, bondol. Paham. Iya iya iya. Oke, Itu. berarti umbul ponggok. Mungkin dulu di sini banyak burung-burung yang Ah. varietasnya kayak Ya gitu, sejernih spesiesnya ini kayak burung gitu. aman sih. Iya, Betul, betul. karena dingin ya. Jadi ini terjadi karena siklus hidrologi, ada hidrologi. Oke. Di mana air yang turun dari langit dalam bentuk hujan diserap bumi, apakah itu di pegunungan, Ya. biasanya di tempat yang lebih atas, itu munculnya di sini, mumbulnya di sini. Gitu sih. Oke. Iya Jadi iya. ini tempat yang kalau orang bilang di sini adalah subur air. Sumber air. Karena di daerah Klaten ini memang banyak sekali umbul. Oke. Ini salah satunya umbul ponggok Oke. ini. Wah, menarik. Sudah. Kalau boleh tahu Om, di sini ada fakta menarik lain nggak selain air fact-nya yang apa? jernih? Iya. Pertama di sini banyak pepohonan besar. Oh. Ada pohon beringin, ada ini pohon wali songo Di ya. sekitarnya banyak ya? Iya. Karena pohon itu kan sebenarnya reservoir alami. Apa itu? kalau Reservoir itu boleh waduk. tahu? Waduh. Jadi pohon-pohon yang tipenya kayak gini itu punya akar yang padat. Oh, jadi kayak pagar air Kayak gitu. spons, you know Oh, spons. yes, I menyerap know. ya? Spons itu adalah satu wujud yang dia bisa menyimpan air. Kalau kita Oke. masukin spons kan airnya Ya, nempel masuk di dia, situ. masuk ya. Nah, perakaran di situ itu kayak Oh, gitu. Espon. Pohon sawit itu gimana, Sat ya? Nah, itu kalau kita lihat morfologinya kan keruncing ke atas. Iya. Nah, Tumpul ke bawah. Tumpul ke bawah. Wah, itu Apa nggak kayaknya kebalik? peraturan Ya itu kalau dari bawah. sisi teori reservoir air memang tidak menyimpan air secara Oke, optimal. ya. Itu dari akarnya, dari daunnya juga gitu. Ya. Daun itu sebenarnya adalah
satu fungsi yang air itu nggak langsung ke tanah. Oke. Tapi kayak difilter dulu. Oh, dia Nah, dia kan nempel di situ baru netes pelan-pelan. Selain itu dia juga sebagai tutupan lahan. Tutupan lahan itu berarti dia mengurangi penguapan. Jadi sudahlah di bawah itu ada air yang dikonservasi, Iya. ya, disimpan. Nah, itu ditutupin sama daun. Wah. Berarti tanahnya jadi itu aman. sering ngantuk ya, Sat? Soalnya sering nguap. Oh, bener. Iya. Oh, berarti memang Makanya kalau di bawah pohon itu kan rasanya adem. Oh iya. Oh, iya, betul. Gitu Sejuk. ya, sejuk, terus ngantuk itu tadi. Karena ada penguapan di situ. Oh. Orang-orang suka menguap. Fakta menarik sawit, akarnya kan nggak dalam. Nah, kalau kayak beringin, pohon-pohon kayak gini yang besar itu, Iya. akarnya sampai bawah. Dia yang mencari celah-celah air. Jadi sering kali banyak mata air yang muncul di dekat pohon-pohon besar. Karena akarnya itu yang nyari Jadi air gitu. Tanahnya tuh kebuka, jadinya air bisa naik ke atas. Bener. Jadi akar tuh bekerja Ya. nyariin air supaya airnya naik ke atas. Oke. Jadi nggak hanya manusia aja yang bekerja mencarikan pekerjaan anaknya supaya ke atas. Kan tadi kita ngomongin manfaat pohon. Iya. Sekarang ini apa manfaatnya buat warga sekitar? Ya itu yang kalau dalam ekologi namanya ecological feedback. Apa itu? Ya feedback ekologis Dari alam. umpan balik ekologis. Oke. Jadi ketika kita melakukan pelestarian alam Ya. atau konservasi alam atau membiarkan alam itu hidup secara normal, maka alam akan memberikan kepada kita. Dampak langsungnya ya ini air jernih. Karena kalau kita bayangin nanti kalau pohon-pohon ini dibabat, ada industrialisasi, Aduh, iya. ini pasti akan berdampak dari debit air. Nah, tapi nggak cuman itu. Apa Di sini itu ada dampak-dampak ekonominya juga Oh iya. yang luar biasa. Oh, Jadi karena udah desa- jadi tempat wisata. Benar. Dari ekologi menjadi ekonomi. Bener. Oh, Jadi oke. dampak ekonominya banyak, dampak kesejahteraan masyarakatnya banyak. Salah satunya apa? Ada salah banyak di sini. Oh, salah banyak. Heeh. Banyak salahnya. Kalau di sini itu ada program satu rumah satu sarjana, dibiayai dari BUMDes namanya, Badan Usaha Milik Desa. Heeh. Bukan Di- koperasi desa ya. bentuknya mungkin beragam sih. Oke. Tapi ini dibiayai oleh BUMDes, kemudian hasilnya itu dipakai untuk membiayai pendidikan orang-orang sini. Dan nggak cuma itu, program di sini ada banyak. Apalagi tuh? Misalnya ada program bebas BPJS, JKN. Jadi ini desa yang termasuk mendapatkan penghargaan 100% di sini mendapatkan JKN. Dari mana? Itu dibiayai oleh pemerintah sini. Ya Allah, keren banget. Jadi Keren ada banget sih. pendidikan yang didapatkan, kemudian kesehatan, gitu. Jadi orang banyak yang pengen pindah di sini sih. Tapi Sat, Ha-ha. dari banyak pilihan program dan benefit, kenapa milih pendidikan? Kenapa nggak Iya, makan siang betul. bergizi aja? Kan bisa abis renang makan. Lapar. Kenapa nggak gitu? Mie kotak itu loh. Iya. Ya itulah, di sini itu orang berpikir kalau orang yang punya pendidikan lebih tinggi, pinter, dia kan bisa mengakses banyak informasi. Oh, iya, betul. Informasi pekerjaan, Iya. dia punya keterampilan. Nah, dari keterampilan itulah kemudian dia bisa memberdayakan ini semua. Iya betul, bisa menjaga juga. Karena dulu sebelum ada program-program ini termasuk desa tertinggal. Oh gitu, Mak. Walaupun dari sisi makanan melimpah juga. Oke. Karena di sini kan area pertanian nih. ya, betul, betul. Tapi begitu pendidikannya naik, dipimpin oleh pemimpin yang benar, maka sumber daya alam berupa air ini itu tidak hanya berupa air yang bisa didapatkan, Ya. tapi tadi dampak-dampak yang lain. Jadi ternyata air ini bisa menghasilkan dampak ekonomi. Oke. Bayangin kalau nggak cuma sumber mata air di sini, ada sumber minyak bumi, Aduh. ada sumber batu bara, Benar. ada sumber emas. Iya. Emas kan lebih tinggi nilainya dari air kalau dari sisi gramasinya Pantas gitu. Mas Husain ini berharga. Wah, iya. Lucu juga kamu. Oke, tadi udah dikasih tahu fun fact-nya, udah dikasih tahu juga bagaimana umur punggung ini bisa ngebantu masyarakat. Bener. Mas Husain mau bantu kita nyelam, Mau. melihat mata airnya gimana. Iya, sekaligus nanti aku mau ngajarin teknik berenang yang paling umum di sini. Kayaknya lebih jago ini dah tadi teorinya nih. Dia kan mengapung. Iya. Di sini tuh ada gaya yang paling populer. Apa itu? Gaya dada. Oke, kita akan coba. Iya. Langsung aja.
Jadi tadi kan kamu mau ngajarin berenang, katanya punya teori-teori teknik-teknik. Jadi yang penting itu tenang Sat. Tenang. Selama kita tenang, kita masuk, everything fine. Ayo, Din, coba Din, praktekin. Masuk sebagai muridku. Ayo. Oke, gimana guru? Yang penting tenang. Tenang, masuk. Masuk. Udah tenang belum? Nggak tenang. Udah yakin belum? Belum yakin. Ya udah, masuk. Oke, masuk nih. Nih. Terus gimana? Harus tenang. Berdiri, coba lepas kakinya dari tangga. Oke, tenang. Nah, udah bisa tenang. Dia cepat. Nggak. Cepat. Di tengah coba, di tengah. Oh, harus tenang. Tenang. Ustaz mau coba ilmunya? Yang penting Ayo tenang tenang. katanya, Mas. Yang penting tenang, Ustaz. Bismillah. Wah, Wih, udah tenang, udah banget yakin? itu. Berhasil. Gitu. Oh, gitu. Coba lu. Ah, pelatih tidak bermain. Oh, alah. Nah, itu katanya benar. pelatih tidak bermain itu gimana tuh? Iya, Dalam dulu. pelatih hanya melatih. Jadi pertama yang dipelajari berenang adalah bagaimana kamu bisa menyelaraskan dengan air. Ya. Ngapung ini ngapung. Ya, Kalau udah bisa begini, aman. kamu tinggal gerakin badanmu. Gitu. Kesini sedikit-sedikit. Ini kaki nggak ke batu nih. Enggak, nih kakinya ke atas nih. Tenang kita, tenang. Nah, terus bergerak. Nah, bergerak inilah yang disebut dengan berenang. Tinggal nanti mencoba beberapa gaya. Apakah apakah itu meninggal dalam keadaan belajar Ustaz? Syahid. Gimana? Udah tenang belum tadi? Kurang tenang. Karena kondisi ekonomi dan merasa apa-apa itu. Iya iya iya. Gimana? Tadi udah diajarin tuh. Ya, jadi mengapung, bergerak itulah berenang. Tapi yang paling mudah itu dari semua gaya kan ada gaya punggung, gaya katak, gaya dada. Paling mudah gaya dada. Jadi gaya dada itu kalau udah di tengah-tengah gitu. Dada. Dada. Adios. Masih ada nudin, masih ada nudin. Nah, aku bisa gitunya, tapi nggak bisa lama. Gimana tadi? Udah tenang belum? Jadi ternyata kita masih kurang tenang. Kurang tenang. Dan kunci ketenangan itu apa menurut Anda? Kunci ketenangan itu kita bisa tenang kalau kita udah bisa, harus bisa. Ya, berarti mindset. Ya. It's all about mindset. And jam terbang. Jam terbang. Kan ini berenang. Ngapain Oh, iya. terbang? Jam renang. Jam renang. Jam renang. Oke. Oke. Sip. Coba antum yakin nggak ke ujung sana berenang? Bisa? Enggak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah kembali dari Wah, kami Kami perjalanan. tidak hilang Ustadz. Lumayan ya, lihat rambutku udah panjang nih. Waduh. Beda tuh. Ya Zat, kita kemarin sudah melakukan misi saran Ustadz dan ada beberapa bahan Dapat laporan. nggak anaconda? Kalau yang Kita itu tidak bertemu anaconda. Nggak bertemu ya? Kita bertemu dengan ikan koki. Oh, anak orang bertemu- ketemu nggak anak orang? Ibu Konda. Ibu Konda. Jadi apa yang antum dapat pas di Jogja tuh tentang konservasi alam? Oke. Cukup banyak sih. Banyak banget ya. Dari Udin dulu deh. Oke, kita kan datang ke Jogja kemarin, Ya. langsung datang ke Umbul Ponggok. Wih, Nah, itu bagus tuh. Ya, Heeh. ke Umbul Ponggok dan kita ngelihat first time masuk situ dan ternyata airnya sejernih itu. Terus gimana? Jadi kita menelusuri salah satu ternyata sumber mata air Zat. Betul. Oke. Iya, tahu nggak favoritku di mana tempat di situ? Nah, di mana itu? Ya di mata airnya itu. Tadi yang nama Umbul. Iya, di Umbul. Iya, Yang ada karena pasir-pasir. menurutku itu paling fresh di situ. Kalau kayak di pinggir-pinggir kan kayak ada lumut-lumut segala Iya, macam. betul. Tapi Licin. di tengah-tengah tuh Licin. nggak ada. Iya. Terus yang antum dapat dari Ponggok apa? Selain keindahannya gitu. Oke. Aku ada satu insight menarik. Ya, Apa tuh? boleh. Ternyata untuk terus apa namanya? Ketika kita terus produktif mengeluarkan banyak karya, kita akan semakin jernih. Baik secara fisik maupun Gila. Dan kalau kita terus-menerus mengeluarkan karya, kita akan jadi banyak ikan ya. Nah, iya. itu ada ini Heeh. audiens. Audiensnya. Oh iya, bagus. Hasil karya kita Ayo orang kita bikin kolam buat audiens. itu. Ya bener. Nah Salah itu satunya. betul. Dan kalau misalnya aku sendiri itu kan Umbul Ponggok tuh jernih sekali Sat. Ya. Dan ketika aku coba tanya ke Ustadz Hussein, Ya.
bahwa ya ternyata itu adalah feedback yang diberikan oleh alam. Iya, iya, iya. Karena di sekitarnya kan ada pohon beringin, pohon-pohon besar. Betul. Dan ternyata ketika kita menjaga ekosistem alam dengan baik, Hmm. dan Umbul Ponggok itu yang jernih itu dia memberikan sinyal bahwa ya masyarakatnya, orang-orang di sekitarnya itu sudah menjaga baik, dan feedbacknya itu ya airnya jernih juga. Kemarin juga kita ke Umbul Manten, Sat. Iya, Umbul Iya, Manten. di Umbul Manten. Iya, sebelahnya kan? Iya, Sebelahnya ada dekat-dekat. cerita gitu. Selain airnya jernih, itu banyak pepohonan juga ternyata. Iya, dan pohon yang sama kan kayak antum lihat di Ponggok ya. Dan ya kalau dari segi ekonomi, kalau Ponggok misalkan bisa buat banyak S1, kalau itu kayak perputaran Itu kayaknya bisa buat banyak pengantin tuh kayaknya. Iya, betul. Tahu nggak kenapa namanya Umbul Manten? Oh, aku tahu, Sat. Kita udah meneliti. Kita sudah membaca cerita itu. Kenapa? Ada spanduk. Oh, ada spanduknya? Iya, ada di Oh, sebelah. diceritakan. Ini guard penjaga ini ya. Heeh. Jadi Jadi dulu, Alkisah ada 2 orang manten. Manten 2 orang. Pengantin. Yang kalau udah maghrib nggak boleh keluar. Iya, Mereka keluar malah petang-petang tuh nggak boleh keluar. Oh. Saat Oke. pengantin cowoknya jalan Heeh. dan melihat ke belakang, pengantin wanitanya udah hilang. Ketika datang ke daerah situ. Iya, di dekat pohon beringin itu. Yang menghilang yang laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi ketika saling mendului, lihat ke belakang, kok nggak ada. Dan yang belakang ngelihat depan, kok nggak ada juga. Ngejar-ngejar. Iya. Kok nggak? Jangan-jangan Nggak ada. itu bukan pengantin. Tapi SMK. SMK. Nggak ada. Nggak ada. Mobil SMK. Oh Iya, pas maghrib nggak ada. Atau jangan-jangan itu adalah sebuah kebenaran. Kok bisa? Di negeri ini kan kebenaran Oh, tidak iya. ada. Wah, Negeri mana? Atau keadilan. karena tidak ada. Karena tidak ada. Maghribnya menghilang. Itu gara-gara satu hal juga penyebabnya. Iya. Apa? Belum ada kopdes di situ. Nah, itu. Kalau udah Kalau sudah ada kopdes, Iya. pagi-pagi, pagi-pagi, Nggak kan kalau Rame, biasanya rame. kopdes kan tiba-tiba nge-spawn di mana-mana kan. Oh, justru bahaya kalau ada kopdes. Oh, kok bisa? Dia bisa kamu loh, kamuflage. Oh, bener. Iya, Goreng baik. sih kopdes. Iya. Kayak beda deh. Kok nggak merah putih? Kan namanya aja merah putih. Iya makanya bajunya kok nggak merah putih. Ya tapi itu salah satu laporan kita juga Iya, sepanjang apa? bener kata Ustadz di perjalanan di jalan tol itu Ustadz, kita melihat ijo-ijo di Ijo, iya, sebelah. betul. Tapi ada merah putih. Tiba-tiba ya, Merah putih, out ya. of nowhere ya. Jujur Iya agak sih. wah. Hutan, merah. Sawah-sawah Jujur, janggal. Janggal. Iya. Tapi itu laporan. Tapi itu menarik. Antum tau nggak sih kenapa di tempat-tempat kayak gitu banyak cerita-cerita mistis? Nah, itu dia. Nah, itu kenapa tuh? Nah, menurutku salah satu yang salah satu aku appreciate dengan orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu tuh mungkin tidak punya waktu untuk jelasin pada semua orang kan tentang dan nggak bisa mengedukasi semua orang kan. Nah, masa dia ceritain ini loh caranya pohon memompa air, Ya. konservasi lahan segala macam kan nggak mungkin. Ya udah dia bikin cerita-cerita ngeri aja. Pokoknya maghrib jangan main di sini. Iya. Gitu kan. Atau misalnya kalau potong pohon beringin lu nanti kerasukan nanti misalnya. sakit. Mati gitu kan ya. Terakhir kali gue dengar ada yang potong pohon beringin, anunya potong juga misalnya. Artinya kan itu kan dibuat untuk tadi supaya menjadi local wisdom menurut gue ya. Atau jangan keluar malam-malam karena waktu zaman dulu kan belum ada lampu dan segala macam kan malah hilang dan kalau pengantin kan malam-malam jangan keluar lah. Ya pengantin kan malam-malam di rumah lah. Iya, di Ya kan rumah. harusnya kan begitu mah. Ya kan kenapa Anda nggak berpikir kenapa dia malam-malam keluar Iya. dan nikah malam-malam kan nggak mungkin. Nah, jadi menurutku ya cerita-cerita itu adalah semacam kayak local wisdom. Simplifikasi mungkin. Simplifikasi. Coba antum lihat pohon-pohon apa yang dikatain orang-orang zaman dulu sebagai pohon yang angker. Pohon Beringin. bambu. Bambu. Ya. Bambu apa gunanya? Sama kan? Oh, Konservasi alam. dia menyimpan air yang Dia banyak. menyimpan air banyak banget dan membuat bukan terasiring, yang curam-curam itu apa tebing. Oh, ya. Nah itu jadi diikat tanahnya supaya nggak apa namanya longsor. Ya. Dan juga dia juga konservasi udara. Katanya kalau aku nggak salah ya satu rumpun bambu tuh untuk 13 sampai 14 orang apa aku lupa. Wow. Tapi untuk orang-orang contoh misalnya kayak satu orang misalnya dia harus tanam satu pohon supaya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Oh gitu. Kayak misalnya contoh ya kalau antum sampai sekarang belum menanam pohon ya berarti antum itu masih disubsidi hidup antum. Pernah Zat. Pohon apa? Kacang hijau. Toge. 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 SD pakai Nanamnya di kapas. kapas. Iya. Tanahnya di kapas terus 3 hari terus layu dia kan. Iya, betul. Nah itu namanya toge. Nah, itu tidak termasuk. Yang termasuk adalah pohon.
Makanya sedekah pohon itu penting karena kalau pohonnya udah gede itu dia bisa menghasilkan oksigen yang setara dengan kalau diduitkan. Antum bisa kalau nggak salah hitung sekitar 11 juta per hari antum sedekah. Wow. Tapi tadi bagus kalau kamu ngasih ke alam, alam akan ngasih kamu balik. Iya. Sebenarnya bukan kita ngasih ke alam sih, kita nggak pernah ngasih apapun ke alam. I see. Menjadi Menjaga khalifah itu kan menjaga, menjaga dan memelihara. Dan ketika kita menjaga dan memelihara, dia ngasih kita sesuatu. Kayak aku ketika menjaga misalnya tanaman, dia memberi aku bunga, atau dia memberikan aku daun, atau dia memberikan aku naungan, atau dia memberikan aku oksigen. Nah itulah kadang-kadang daun tuh lebih tahu diri daripada pejabat. Ya, nah, kalau pejabat kita pelihara, dia malah nyusahin. Malah mengambil oksigen, malah mengambil tanaman-tanaman kita dan duit-duit kita. Ya itu tapi pembahasan yang lain sih. Iya. Oke, siap untuk misi ke depan berarti ya. Siap. Misi ke depan kayaknya masih berkaitan dengan Jogja kayaknya. Oh, Baik. balik lagi nih kita. Balik lagi kayaknya. Kita akan ke Jogja lagi. Oke, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.